Di video kali ini, aku bakalan bawain alur cerita dari anime Gaikotsuki Sama episode 2. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Ark yang sadar kalau dirinya telah berinkarnasi ke dalam game mulai mencoba skill-skill yang dia punya. Ternyata Ark nggak cuma mempunyai skill dari karakter yang dipakainya sekarang, tapi juga skill-skill dari job karakter lainnya. Namun sayangnya, karakter yang dipakainya sekarang itu merupakan karakter terkutuk yang berwujud tengkorak. Saat tahu kalau dirinya itu sangat overpower, Ark pun langsung ke kota untuk mendaftarkan diri sebagai kesatria bayaran yang bisa menjalankan quest-quest misi harian. Ark pun berencana untuk mengumpulkan duit sembari mencari cara untuk membereskan kutukan karakter yang dipakainya. Lalu di episode 2 kali ini, diperlihatkan Ark yang lagi nyari-nyari quest yang pengen dijalanin hari ini. Kemudian Ark pun tertarik dengan quest pengawalan yang receh. Ya kalau di game sih biasa dibilang ini tuh kayak cuma mini quest doang. Om-om guildnya pun nawarin ke Ark untuk gabung ke guildnya aja biar bisa ngejalanin quest misi yang lebih besar. Dan tentu aja yang duitnya jauh lebih banyak. Tapi kayaknya si Ark ogah untuk masuk ke guild dan mendapatkan perhatian orang. Enggak deh, makin dikenal banyak orang makin besar kemungkinan identitasku ketahuan. Batin Ark. Jadi Ark ini tuh masih takut kalau orang-orang pada tahu wujudnya adalah tengkorak, dia bakalan dihunting sama mereka gara-gara dikira monster. Akhirnya Ark pun mengambil quest itu dan bergegas berangkat ke desa tempat misi tersebut berada. Dan ternyata orang yang mengajukan quest itu adalah seorang gadis kecil yang bernama Marka. Marka sangat terkejut karena kesatria yang datang ke rumahnya itu badannya gede banget dan nyeremin. Tapi setelah tahu kalau Ark itu adalah orang yang mau mengawalnya, Marka pun menyuruh Ark untuk masuk. Apa kesatria hebat sepertimu mau memenuhi permintaanku? Tanya Marka dengan khawatir. Tapi Ark meyakinkannya kalau dia sendirilah yang memilih untuk menjalankan quest receh tersebut. Tenang saja Nona, quest ringan seperti ini terasa seperti quest-quest di awal game. Jawab Ark. Marka kelihatannya bingung dengan jawaban Ark itu. Tapi akhirnya mereka pun sepakat untuk berangkat menjalankan misi. Ternyata si Marka ini pengen ditemenin saat mencari tumbuhan herba yang dibutuhin sama ibunya. Dan karena ada info kalau monster buas bernama Fangbor mulai muncul di dekat desa itu, maka Marka pun takut untuk ke hutan sendirian. Rupanya Marka ini pengen ngebantu ibunya yang baru aja ditinggal mati sama ayahnya. Dia ngerasa dengan ngumpulin tanaman herba dan menjualnya, maka dia bisa membantu perekonomian keluarga dan meringankan beban ibunya. Ya Allah, mulianya gadis ini. Padahal waktu seusianya kerjaanku cuma main game doang. Ya walaupun sampai dewasa juga tetap main game sih. Hehe. Batin Ark. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke dalam hutan tempat herba yang dicari Marka berada. Dia pun mulai ngumpulin tanaman-tanaman itu. Dan tiba-tiba aja si Ark ngerasain hawa keberadaan monster yang berada di dekat mereka. Nona Marka, mundurlah. Perintah Ark. Lalu dengan hati-hati Ark pun mendekati sumber aura monster tersebut. Ternyata setelah dilihat, itu cuma monster rubah berekor banyak yang cute banget. Kayaknya si rubah itu tuh lagi terluka, makanya dia jadi marah-marah gitu. Melihat hal tersebut, Ark pun jadi pengen nyobain salah satu skill yang belum pernah dia pakai. Heal, kata Ark sambil ngeluarin skill penyembuh untuk mengobati luka rubah itu. Heal, kata rubah itu. Kayaknya dia tuh seneng banget dan pengen berterima kasih sama Ark. Si paling tahu bahasa rubah gak sih aku nih? Wah, Tuan Kesatria hebat banget. Anda bisa sihir penyembuhan. Udah kayak Joe Priest aja. Teriak Marka. Dan kelihatannya si rubah itu pun jadi pengen ikut sama Ark. Akhirnya Marka pun nyuruh Ark untuk memberinya nama. Apa ya? Dia itu seekor rubah berwarna hijau. Gimana kalau kita panggil tempura atau tahu goreng? Kata Ark dengan absurd. Kayaknya rubah itu gak suka dan langsung terlihat lemas. Akhirnya mereka pun manggil rubah itu dengan nama Ponta. Lalu di desa tempat Marka tinggal, keadaan jadi heboh karena salah satu orang berkata kalau dia telah melihat monster yang jauh lebih buas daripada Fangbor. Akhirnya, para warga desa pun memutuskan untuk melarang semua orang masuk ke hutan sementara waktu. Tapi salah satu penjaga yang lihat penampakan ibu Marka langsung mendatanginya. Ia mengira kalau ibu Marka udah nyuruh Marka masuk ke hutan. Enggak kok, Marka ada di rumah. Kata ibunya yang emang gak tahu kalau Marka udah pergi ke hutan. Setelah dikasih tahu kalau Marka tadi menuju ke hutan bersama seorang kesatria, ibu Marka itu pun langsung khawatir dengan keadaan anaknya.
Dan benar aja, saat Ark, Marka, dan Ponta masuk lebih jauh ke dalam hutan, Ark kembali merasakan aura monster. Namun kali ini aura yang dirasakannya sangat kuat. Dan ternyata itu adalah monster kadal yang bernama Giant Basilisk. Monster ini mempunyai banyak variasi serangan yang mengandalkan racun dan fisiknya yang kuat. Dan kayaknya dia hanya bisa dilawan oleh kesatria dengan level menengah ke atas. Kayaknya monster ini yang telah melukai Ponta. Batin Ark setelah melihat reaksi Ponta yang marah-marah. Sambil menggendong Marka, Ark pun berusaha untuk menghindari serangan-serangan berbahaya dari monster Basilisk itu. Ark terlihat cukup kerepotan. Tapi dengan menggunakan skill Dimension Move-nya, Ark telah berhasil menghindari serangan-serangan monster itu. Monster itu pun terlihat marah dan langsung melakukan pergerakan aneh. Hah, gerakan ini, aku ingat. Jika sesuai dengan game, maka dia akan segera mengeluarkan ultinya. Bahaya. Dan sesuai dengan pikiran Ark, monster itu langsung lari gelombang serangan yang sangat dahsyat dari matanya. Dan semua makhluk hidup yang berada di sekitarnya langsung berubah menjadi batu. Untungnya Ark mempunyai perisai suci Teotates yang melindunginya dari serangan tersebut. Aku tidak akan membiarkanmu merubahku menjadi batu, kata Ark mengejek. Monster itu pun gak berhenti di situ aja. Dia tetap memborbardir Ark dengan serangannya. Tapi Ark tetap bertahan sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Ini dia, kata Ark saat melihat celah dari monster itu. Ark pun langsung mengcasting lingkaran sihir ke tubuh monster itu dan mengeluarkan skill khusus miliknya. Judgmental! Teriak Ark sambil menebaskan pedang sihir ke arah monster Basilisk itu. Dan dengan sekali serang, monster itu pun terkapar dan kalah. Hah? Cuma sekali serang? Ini aku yang terlalu kuat apa gimana? Ah, bodo amat. Yang penting aku udah berhasil mengalahkan monster kedua aku. Hehehe. Batin Ark dan bangga. Marka pun langsung kagum saat melihat kekuatan Ark yang luar biasa itu. Bahkan dia pengen ngasih tahu semua warga desa tentang kehebatan Ark tersebut. Kalau bisa tolong rahasiain semua ini ya. Tanomu, kata Ark memohon. Oh gitu ya, ya udah deh terserah Tuan Ksatria aja. Hehehe, jawab Marka sambil tersenyum. Lalu mereka berdua pun ngeliat kalau di kaki monster itu ada cincin yang aneh. Dan setelah monster itu mati, cincin tersebut pun tiba-tiba menghilang. Kemudian tiba-tiba mereka melihat kehadiran monster Fangbor yang sering mengganggu warga. Baiklah, ayo kita tangkap dia untuk oleh-oleh para warga, kata Ark dengan semangat. Singkat kata, akhirnya mereka pun kembali ke desa dengan keadaan sehat walafiat. Bahkan membawa oleh-oleh monster untuk dimakan rame-rame. Aku akan ambil taring dan batu sihirnya. Kulitnya bisa buat Nona Marka, dan dagingnya bisa kalian santap rame-rame, kata Ark kepada penduduk desa. Setelah itu, ibunya Marka yang dari tadi khawatir dengan keadaan anaknya pun langsung datang memeluk Marka. Dia nggak habis pikir kenapa anaknya bisa jalan-jalan sendiri ke hutan. Tapi Ark langsung menjelaskan duduk perkaranya. Dia ngomong kalau Marka ini cuma pengen ngebantu ibunya demi keluarga. Tolong jangan marahi dia sangat sayang kepada Anda, kata Ark kepada ibunya Marka. Ibunya Marka pun langsung paham dan berterima kasih kepada Ark. Terus saat ditanya soal rumor monster ganas di dalam hutan sama warga desa, Ark dan Marka pun pura-pura nggak tahu. Kami sangat beruntung karena nggak bertemu dengan monster ganas itu, kata Ark kepada mereka. Kemudian akhirnya Ark dan Ponta pun berpamitan kepada Marka dan keluarganya untuk segera balik ke kota. Sampai jumpa Tuan Ksatria, semoga kita bisa bertemu lagi ya, kata Marka dengan sedih. Terus kita ditunjukkan sekelompok prajurit kerajaan yang lagi susah payah untuk ngalahin monster Giant Basilisk. Monster yang sama seperti yang dilawan sama Ark tadi. Untuk ngalahin satu Basilisk aja, mereka harus kehilangan 15 orang dan 38 lainnya luka-luka. Ini memang monster yang sangat kuat. Korban yang jatuh dari pasukan kita nggak kira-kira, kata salah satu komandan. Terus mereka juga ngelihat mayat dari monster Basilisk yang dikalahin sama Ark tadi siang. Mereka pun sangat kaget saat tahu kalau monster itu dikalahin hanya dengan satu serangan doang. Gila, membunuh monster kayak gini sendirian. Mungkin dia adalah seorang dewa. Atau kalau enggak, seorang iblis, pikir sang komandan. Nah, inilah akhir dari anime Gaikotsuki Sama episode 2. Terus, quest menantang apa lagi yang akan dihadapi sama Ark ke depannya? Penasaran kan? Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.